Belum lama ini Pak Jokowi makan malam berdua sama Menhan Prabowo hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 kemarin. Ini sebelum debat Capres ketiga ya. Pertemuan ini ternyata cuma bener-bener pertemuan empat mata loh. Di akun Instagramnya, Pak Prabowo ngepost foto lagi makan bareng Jokowi di restoran dengan caption "Selamat berakhir pekan". Setelah ditanyakan ke staf khusus Presiden, Ari Dwi Payana, dia membenarkan adanya pertemuan itu dan dia bilang Presiden rileks sejenak mencoba masakan Nusantara di rumah makan Seribu Rasa Menteng. Staf khusus ini bilang ketemuannya jam 19 sampai 20 lebih 5 lah kira-kira. Tapi nggak tahu pembicaraannya tentang apa. Katanya yang dia tahu Pak Jokowi bilang makanannya enak. Kalau tanggapan dari Ganjar tentang makan malam sama Presiden dengan Pak Prabowo ini, Pak Ganjar bilang kalau ya santai aja. Karena Pak Ganjar tahu kalau memang Jokowi itu sudah berpihak, malah dia kasih masukan. Bakal lebih elok kalau Jokowi mendeklarasikan dukungannya kepada Pak Prabowo. Yang penting nggak ada penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan, sehingga semua bisa fair play, jurdil. Sama juga dengan Ganjar, Pak Anies juga merespon dengan santai pertemuan Jokowi dan Prabowo ini. Anies malah mengartikan pertemuan ini sebagai pertemuan presiden dengan menterinya. Anies bilang, karena ini kan orang bertugas. Yang satu bertugas sebagai presiden dan yang satu bertugas sebagai menteri. Kemudian ada pertemuan, ya sah-sah saja. Hal yang sama juga dikasih tahu sama Caimin yang bilang ya biasa aja kan menteri sama presiden. Tapi Caimin mengingatkan jangan sampai prestasi-prestasi Pak Presiden terganggu karena ketidaknetralan. Karena kalau nggak netral di pemilu, katanya triliunan biaya yang dikeluarkan buat pemilu nanti jadi sia-sia aja. Rusaknya demokrasi bakal terganggu sampai mungkin 3 pemilu lagi gitu. Kalau dari Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, dia bilang lewat Instagram pribadinya kalau Jokowi dan Prabowo itu panutan dia dalam menjalankan amanah untuk bangsa dan negara. Yang ditulis Pak Erick Thohir begini, seperti dua aliran sungai yang berbeda, Pak Jokowi dan Pak Prabowo pernah memiliki jalannya masing-masing. Mereka pernah berseberangan, beradu gagasan brilian untuk mewujudkan kemajuan. Namun kini dua aliran sungai tersebut telah menemukan muaranya membentuk satu aliran sungai yang lebih besar dan kuat. Bahkan kekuatan persatuan ini mampu mengantarkan kita melewati pandemi COVID-19 hingga resesi ekonomi dunia. Tak ada lagi ego pribadi, karena pada akhirnya dua negarawan sejati ini yang memastikan kemenangan bangsa Indonesia di atas kemenangan diri mereka sendiri. Itu kata Pak Erick Thohir. Menurut kalian gimana? Lalu kita juga sama-sama tahu ya, Jokowi dan Prabowo memang dulu kan tarung 2 kali di Pilpres dan Jokowi bisa ngalahin Pak Prabowo 2 kali berturut-turut. Tapi pada akhirnya Prabowo malah masuk jadi kabinet Jokowi, jadi Menhan gitu setelah kalah di pemilu 2019. Kalau dari kubu PKB, Jazilul Fawait, dia bilang kalau ketemuan empat mata Jokowi dan Prabowo ini malah jadi sebuah tanda kepanikan. Dari kacamata pendukung perubahan makin terang terlihat kayak ada kepanikan sehingga mempertontonkan sesuatu yang mestinya disembunyikan. Kata Pak Jazilul, bagi kubu Amin cukup makan malam bersama rakyat di warteg, di warung Padang, pecel lele, masakan Sunda, dan buat dia wajar lah ya kalau banyak yang mempertanyakan netralitas Jokowi. Apalagi setelah ada makan malam antara Jokowi dan Prabowo. Sekjen PDIP Pak Hasto Kristianto bilang juga soal pemilu yang jurdil. Legasi seorang presiden itu dalam tanggung jawab memastikan pemilu bisa berjalan secara demokratis, jujur, adil, dan mencegah perlakuan yang tidak adil. Mendorong supaya aparatur negara kayak TNI, Polri itu bersifat netral. Kata Pak Hasto, menurut undang-undang, presiden dituntut untuk netral. Itu harapan dari PDIP dan masyarakat pastinya. Kalau menurut kalian gimana nih guys tentang makan malam empat mata Presiden Jokowi dan Pak Prabowo? Coba tulis di kolom komentar di bawah dong. Gue pengen tahu pendapat kalian juga nih. Oke, sampai sini dulu video kita hari ini. Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe channel ini biar bisa makin berkembang di kemudian hari. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.